Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya bikin video rakit PC. Sekedar sharing pengalaman aja ya. Dari rakit PC ini adalah mencoba upgrade PC jadul yang saya gunakan dari sejak tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Beli full set kalau nggak salah saat itu 2 juta. PC plus monitor, keyboard, mouse. Nah, sekarang sudah 10 tahunan, hampir 10 tahunan, saya coba upgrade biar bisa menghandle pekerjaan saya dengan lancar apa saja upgrade-nya. Nah, ini upgrade-nya saya lakukan tahap demi tahap, menyesuaikan budget juga. Nah, oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama, oke, seri rakit PC. Upgrade PC jadul Intel soket LGA 775. Wah, ini soket Intel tahun berapa ya? LGA 775 ini mungkin 2006, 2007, lupa saya. Coba saya lihat dulu. Oke, yang saya gunakan ini adalah motherboardnya dari ECS, mereknya yaitu LGA 775 G41T. Itu LGA 775 untuk core to quad, core to duo, Pentium dual core, Celeron dual core, Celeron eh, berjalan pada frekuensi ini ya 1333 maksimumnya. Chipsetnya Intel G41, ini misalnya yang saya pakai sekarang G41. Ada VGA onboardnya, yaitu ini Intel Graphic Media Accelerator X4500, memori support dual channel DDR3. Nah, saya awal beli memorinya adalah DDR3 2 GB. Oh ya, prosesornya atau CPU-nya adalah dual core E5700. Itu yang saya beli awalnya. Tanpa VGA discrete atau VGA eksternal, hanya menggunakan VGA onboard-nya saja. Nah, ini yang saya pakai sampai sekarang. Micro ATX ukuran motherboard-nya. Ini kalau nggak salah motherboard-nya keluaran tahun 2007 kalau nggak salah. Sempat saya browsing juga. Nah, rencana saya karena ini chipset G41 dan dual core E5700 saya itu masih 2 core dan 2 thread, mau saya upgrade, saya maksimumkan menjadi 4 core ya. Berarti ya naik, yang support di motherboard ini adalah core to quad, mulai core to quad G6600 sampai seri di atasnya, kalau nggak salah G9000 sekian, itu saya lupa. Tapi karena harga CPU-nya mahal, yang paling murah dan yang paling kompatibel dan yang paling entry adalah ini core to quad G6600 yang harganya sekitar 100 ribuan. Itu sudah tahun rilisnya 2007, core-nya ada 4, rate-nya 4, frekuensi base clock-nya ini ya 2,4 GHz, jalan di 1066 GHz, TDP-nya 95 atau 105 watt. Nah, akan saya upgrade itu. Oke. Nah, apa saja urutan yang saya upgrade?
Yang pertama, saya tambah memori RAM-nya. Yang awalnya DDR32 GB, saya belikan satu lagi memori berukuran 4 GB, sehingga nanti totalnya menjadi 6 GB. Nah, kenapa saya tambah RAM-nya? Karena 2 GB sudah terlalu berat untuk membuka beberapa aplikasi, khususnya aplikasi yang terhubung dengan koneksi internet. Karena pekerjaan saya membutuhkan koneksi internet dan membuka beberapa aplikasi bersamaan, yaitu membuka beberapa tab Google Chrome, kadang juga dibarengi dengan aplikasi Zoom. Seperti itu. Dan beberapa aplikasi yang lain seperti Microsoft Office. Nah, oke. Yang pertama, saya rencanakan menambah RAM itu dan sudah saya survei di salah satu toko. Nanti saya perlihatkan tokonya, itu harganya kalau baru yaitu 180.000, garansi lifetime seumur hidup, rusak ganti baru. Sebenarnya ada yang second, tapi garansinya cuma 1 minggu kalau nggak salah, itu 1 bulan, lupa saya. Harganya cuma selisih 13.000 apa 12.000. Ya, nanggung, saya beli yang baru aja, garansinya seumur hidup. Kalau ada apa-apa bisa ditukar. Gitu. Terus rencana saya yang kedua adalah ganti CPU atau prosesornya, yaitu menjadi G6600. Oke. Ya, ini adalah penampakan awal PC saya. Menggunakan casing zaman dulu banget ya, yang masih ada DVD-ROM. Tapi sekarang udah nggak bisa, ini DVD-ROM-nya nggak bisa baca, mungkin kena optiknya atau apa yang rusak, nggak bisa baca. Terus ya ini dalemannya, ya menggunakan PSU bawaan, bukan bawaan casing ya, atau PSU apa ini, 500 watt ini, 500 watt belum 80 plus ya. Ini saya total udah 3 kali atau 2 kali ganti power supply, ganti PSU. Dulu saat di kos-kosan karena sering jeglek mati listrik, sehingga pernah sempat sekali atau 2 kali PSU saya mati rusak, sehingga harus ganti baru. Ini saya beli kalau nggak salah 110.000 atau 120.000 tahun 2013 2014an, lupa saya. Itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih kuat. Oke. Nah, ini adalah penampakannya, berdebu sekali ya. Sudah hampir 10 tahun nggak pernah saya lepas, nggak pernah saya bongkar, nggak pernah saya bersihkan. Di 41T dari EJS masih menggunakan satu keping RAM DDR3 tanpa VGA eksternal. Itu ya berdebu sekali. Oke. Dan ini adalah kalau sempat saya videokan ya. Nah, itu PSU-nya ya, 500 watt, belum 80 plus ya, nggak ada sertifikat 80 plus sama sekali. Tapi alhamdulillah aman sampai sekarang. Ya, itu dalamannya, fan CPU-nya berdebu. Masih menggunakan satu keping RAM DDR3. Itu adalah DVD ROM-nya. Masih menggunakan hard disk ya, belum SSD. SSD adalah rencana saya untuk upgrade ke depannya. Itu hard disk Seagate Berkda 500 GB. Ya, sudah seperti itu. Nah, ini adalah memori RAM yang sudah saya beli baru sebelum saya pasang ya. Ini kalau nggak salah, sebentar. Oke, ini adalah spesifikasi yang saya screenshot dengan aplikasi
untuk mengecek CPU dan RAM, yaitu aplikasi CPU Z. Itu bisa download di internet di Google. Ini prosesor awal saya E5700 dual core ya, dual core CPU 5700, besoknya 3 GHz, 3 Hz. Maksimum TDP-nya 65 watt, soket 775, RGA 775. 2 core, 2 thread. Ini motherboardnya ICS G41T R3, keluaran tahun, versi BIOS-nya tahun 2010. RAM masih total 2 GB DDR3 single channel dengan DRAM frekuensinya 399. Ini belum dikalikan 2 ya. Kalau dikalikan 2 jadi 800 MHz. Jalannya 800 MHz. Ini slotnya, slot DDR3 satu keping, jalan di 667 MHz. Grafik cardnya, ini foto-foto sebelum saya ganti, sebelum saya tambah keping RAM-nya. Oke, terus step pertama saya tambah RAM 4 GB. Ini saya beli. Sekalian di tokonya itu ada thermal paste. Itu untuk pasta, karena saya akan mencanakan ganti prosesor juga, dan kebetulan di toko ini ada pasta prosesor yang murah meriah, 3.000 atau 5.000. Ya meskipun tidak tidak direkomendasikan ya, tapi setidaknya untuk ganti pasta karena udah lama nggak ganti, ya sudah pakai ini aja sekalian. Ini RAM-nya nggak ada centangnya ya di sini ya, tapi ada di itunya, di lukisan sini kelihatan. Oke, itu DDR3 4 GB, 1333 MHz kalau nggak salah ini. Karena saya cari yang 1066 udah nggak ada, jadi saya beli 1333 MHz. Ini yang atas ini adalah keping RAM yang di PC saya awal, 2 GB DDR3 PC 10600, sama yang saya beli juga tipenya PC 10600, biar sama jalannya, biar stabil. Oke, ini sudah saya pasang. Yang awalnya 2 GB-nya di slot pertama, saya pindah di slot kedua. Slot pertamanya saya pasangnya 4 GB. Jadi slot pertamanya isinya 4 GB, slot kedua 2 GB, totalnya 6 GB. Nah, ini di tokonya saya beli di Middesk Komputer, E-nya pakai angka 3, ini di Shopee. Ini ya variasi DDR3 4 GB 10600 Samsung, ini 1333 MHz. Saya beli satu, harga 180.000, dan thermal base-nya 3.000. Total, dan ada potongan ongkir. Ongkirnya 24.000, ada free ongkir 20.000, jadi sisa 4.000, totalnya 187.000. Jadi tanggal 25 November 2021, nyampe nya tanggal 28 November 2021. Dan saya sekalian juga beli prosesor Intel Core 2 Quad 6600. 6600 satu di toko ini, Hoiril ID. Sebenarnya ada banyak toko. Ini harganya sama, 99.000, ada yang 100.000, ada yang 110, 125, bisa di browsing sendiri. Dan ini juga ada free ongkirnya, tapi masih ongkirnya 21.000 kalau nggak salah, kena free ongkir 20.000, jadinya 1.000, totalnya 100.000. Jadi total saya beli RAM satu keping, thermal base, dan CPU-nya atau prosesornya, totalnya berarti berapa? 287.000. Nah, tadi yang awal belum saya perlihatkan sistemnya ya. Oh ini. Nah, yang awal sebelum saya tambahi keping RAM-nya, nah ini Qualcore E5700
2 core ya, memorinya atau RAM-nya masih 2 GB. Nah, setelah saya pasang tambahan RAM 4 GB, jadinya terdeteksi 6144 MB RAM atau 6 GB. Oke, berarti sudah jalan. Terus ini adalah hasil dari CPU Z-nya. Prosesornya belum saya ganti, masih E5700. Tapi sudah saya pasang RAM-nya tadi totalnya menjadi 6 GB. Jalannya masih di 800 mHz. Belum saya setting BIOS ini kalau nggak salah. Nah, ini slot satunya 4 GB merek Samsung. Ini jalannya di 667 mHz. Kalau dikalikan 2 berarti 1333 mHz. Jadi itu berikutnya. Nah, ini sempat saya nyalakan tadi ya, sudah nyala. Terus saat nyala tiba-tiba mati mendadak saat masuk BIOS. Nah, setelah saya cari informasi baik di Google maupun tanya om saya yang kebetulan punya toko komputer juga, kemungkinan ada banyak sih kalau tiba-tiba mati. Yang pertama PSU-nya yang rusak. Tapi saat coba saya nyalakan, kok posisi CPU-nya nyala, kipasnya PSU-nya nyala, lampu indikator harddisknya nyala, tapi tidak nampil di layar. Nah, itu kata om saya ada banyak kemungkinan. Yang pertama PSU-nya rusak, tapi menurut saya enggak rusak karena kipasnya masih nyala. Yang kemungkinan kedua, motherboard-nya rusak, yaitu bisa mungkin VGA onboard-nya bermasalah atau baterai cemosnya atau yang lainnya. Nah, itu. Yang ketiga adalah kemungkinan RAM-nya yang kotor, pinnya, atau mungkin eh, bermasalah RAM-nya. Nah, itu kemungkinan kayaknya enggak, karena sempat terbaca, berarti kan tidak ada masalah, apalagi satunya baru. Nah, jadi kemungkinan besar ini kerusakannya karena nggak nampil di layarnya, itu karena mungkin motherboardnya, VGA onboardnya mungkin bermasalah, atau baterai cemosnya. Nah, langsung besok paginya, saya bawa ke bengkel komputer di daerah dekat sini, di Sidoarjo. Kenapa saya bawa ke bengkel? Karena saya nggak punya PSU cadangan atau motherboard cadangan atau RAM cadangan buat ngecek apanya yang rusak. Jadi saya nggak tahu apa yang rusak. Ya udah saya bawa ke bengkel. Setelah diservis 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah ada di WA sudah selesai. Terus saat saya tanyakan yang rusak apa atau yang diservis apanya, tidak ada informasi yang jelas yang diberikan tokonya ke saya. Cuma bilang biaya servisnya 80.000 saja. Apa yang rusak? Cuma diservis aja. Oh. Terus setelah saya cek di bagian motherboardnya, sepertinya ganti baterai cemos mungkin kalau nggak salah, karena baterai cemosnya entahlah, entah kayaknya tetap, tapi segelnya udah buka, atau mungkin servis yang lain saya nggak tahu juga. Penting sudah bisa, sudah tampil ke layar lagi. Biaya servisnya 80.000. Oke, setelah bisa, langsung saya ganti prosesornya sekarang. Ini ganti ke quad core. Oh, salah. Ini prosesornya. Saya beli tanggal 25/11/2021. Mungkin ini untuk menandai garansinya. Ada garansinya 1 minggu atau 1 bulan, lupa saya. G6600. Desktopnya 2,4 GHz. 1066 dari Malaysia ini ya buatannya. Oke. Nah, ini tampilannya, dalemannya ini sebelum saya lepas. Ya, ini udah 2 keping RAM, tapi belum saya lepas kotornya kipasnya.
Nah, ini setelah diservis, posisi segelnya udah nggak sama lagi. Mungkin sempat dibuka, dicek kerusakannya mungkin. Entahlah. Nah, ini fan-nya sudah saya buka. Ini masih prosesor yang lama. Kelihatan thermal paste-nya sudah mengering. Di bagian fan-nya juga perlu saya bersihkan dulu itu. Nah, ini fan-nya juga berdebu sekali. Nah, ini sudah saya bersihkan pakai tisu kering. Digosok saja biasa, terus kalau udah masih ada sisanya pakai alkohol. Kalau nggak punya alkohol ya hand sanitizer yang spray itu semprot di tisu terus dilapkan di situ. Oke, sudah bersih. Di bagian prosesornya juga udah bersih. Kenapa saya bersihkan padahal nggak dipakai lagi ya, biar bersih aja. Nanti kan dicopot. Oke, sudah bersih. Terus saya pasangkan prosesornya dan sekaligus fan-nya juga sudah bersih ya fan-nya. Sudah saya pasang juga. Nah, terus saya cek. Nah, saya lupa ini. Nah, ini colokan kabel fan-nya belum saya tancapkan. Di saat saya nyalakan PC-nya, di fan-nya ini nggak muter, tapi komputernya tetap nyala. Ini sempat saya tes. Oke, sudah terbaca. Core to kuat di 6600, memorinya 6 GB. Nah, ini dalam kondisi fan CPU-nya nggak nyala. Ini sudah saya lepas ya, prosesor yang lama. Ini sudah terbaca di CPU set G6600, 4 core 4 thread, DDR3 6 GB RAM-nya, slot satunya 4 GB, slot 2-nya 2 GB, sudah terbaca juga. Oke, nah ini suhu saat saya cek pakai CPU IDHW monitor. Suhu CPU-nya berkisar 60 sampai 70. Itu dengan kondisi fan-nya belum nyala. Ini atau udah saya pasang ya fan-nya, lupa. Makanya kalau saat fan-nya nggak saya pasang itu 70 maksimumnya. Itu udah termasuk agak panas sih. Oke, udah. Terus saya baru ingat, terus saya tancapkan lagi. Terus sempat saya cek suhunya udah normal antara rentang 60-an ya, 60 kurang lebih 60 derajat Celcius. Ya, akhirnya efeknya apa setelah saya ganti? Ya, jadinya lebih cepat. Ya, lebih cepat dalam membuka beberapa aplikasi. Terus saat buka aplikasi, saat booting, kalau bootingnya tetap aja lama ya karena masih pakai hard disk. Rencana saya upgrade yang ketiga nanti adalah upgrade SSD. Kenapa? Karena hard disk saya sempat berbunyi saat saya nyalakan dendret, dendret, yang gembret itu. Itu kayaknya sudah waktunya ganti meskipun saya cek pakai hard disk Sentinel kesehatannya masih 100% sih. Tapi kayaknya perlu ganti SSD. Meskipun kayaknya nggak terlalu signifikan banget perubahan kecepatannya karena SSD sekarang kan kecepatannya atau koneksinya pakai konektor SATA 3, sementara motherboard saya masih belum support SATA 3, masih SATA 2. Tapi setelah saya cari informasi lumayan untuk booting Windows-nya lebih cepat daripada pakai hard disk. Itu rencana saya yang ketiga, ganti SSD. Rencana saya yang keempat, jelas VGA. Apa VGA? VGA-nya apa? Nggak, rencana saya kalau nggak 750 Ti, tapi karena udah mahal ya, mungkin GT 1030 aja yang di DR5. Tuh, SSD-nya yang paling murah aja yang 120 GB atau 128 GB itu aja. Penting untuk sistem operasinya biar bootingnya lebih cepat. Terus VGA-nya biar bisa menjalankan aplikasi tambahan seperti aplikasi editing video kayak Filmora atau apa namanya Adobe Premiere.
Nah, itulah makanya kenapa kok saya pakai Zoom. Ini saya rekam videonya pakai Zoom. Karena yang support ya masih Zoom. Saya pakai Filmora, layarnya mati-mati. Itu pertanda VGA-nya kayaknya nggak kuat. Onboard VGA-nya nggak kuat, jadi mati-mati. Dan mungkin ya suhunya terlalu panas. Oke, itu dulu untuk uh, upgrade PC kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya atau koreksi silakan di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.